Ini Pak. Silakan. Selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Saya Putri, MC pada kegiatan kita siang ini. Mohon bersabar menunggu peserta yang lain, tetap pastikan mic Anda dalam posisi mute selama kegiatan berlangsung. Kita akan memulai 5 menit lagi. Monitor, your IT monitoring solution delivered as a service. As a sysadmin, you have a lot of devices, services, and applications, which mean more things that you have to keep an eye on to make sure everything is working. To prevent downtime, nervous users, an angry boss, or even financial loss for your company, what if there was a powerful and secure cloud-based monitoring solution that let you focus on what really matters from anywhere? Now, maybe you already know Pestler. And if you do, you know that there are two things we are passionate about: comprehensive monitoring and making the lives of IT professionals easier. So how does this passion help you when you are in need of a cloud-based monitoring solution? Let's take a look at Pestler PRDG hosted Monitor. You simply focus on your infrastructure and leave the hosting to us. PRDG hosted Monitor can monitor all your publicly reachable devices and, with the easy installation of a remote probe in your environment, expand its capabilities to provide you a comprehensive overview of your entire network, services, and applications. It sends you notifications directly to your phone, and there's also an Android and iOS app. Installation and initial configuration? It's a matter of only a few minutes, and since it's hosted in the cloud, you don't need to order new hardware for it. In fact, you don't even have to be in the office for it. You can start monitoring from your browser right away. The auto discovery with hundreds of ready-to-use pre-configured sensors helps you to get started really quickly and easily. To visualize your monitoring data, you can create your own dashboards with the most important information and share them with your users or your management within your network and outside of it. PRDG hosted Monitor is an agentless, all-in-one monitoring application. It uses standard protocols like ICMP, SNMP, WMI, secure HTTP, or OPC UA to gather data. Features like remote site monitoring with encrypted connections or bandwidth monitoring with flow protocols are already included without additional plugins or add-ons. With the flexible plans, you only pay for what you need. You can raise or reduce the number of sensors you pay for every month or cancel the whole subscription anytime. There is no initial investment and no long-term contract. And if you have trouble, the support in your time zone will help you. Not only can you monitor your IT networks, but also your industrial IT, healthcare, smart city, or other verticals. Hundreds of thousands of sysadmins all over the world use and love Pestler PRDG, the intuitive monitoring tool that is really easy to use and doesn't require deep scripting knowledge. So why don't you give it a try and sign up for an instant 10-day free trial and see how our passion can help make your life easier. Pestler PRDG hosted Monitor, IT monitoring in the cloud. Pestler PRDG hosted Monitor, your IT monitoring solution delivered as a service. As a sysadmin, you have a lot of devices, services, and applications, which mean more things that you have to keep an eye on to make sure everything is working. To prevent downtime, nervous users, an angry boss, or even financial loss for your company, what if there was a powerful and secure cloud-based monitoring solution that let you focus on what really matters from anywhere? Now, maybe you already know Pestler. And if you do, you know that there are two things we are passionate about: comprehensive monitoring and making the lives of IT professionals easier. So how does this passion help you when you are in need of a cloud-based monitoring solution? Let's take a look at Pestler PRDG hosted Monitor. You simply focus on your infrastructure and leave the hosting to us. PRDG hosted Monitor can monitor all your publicly reachable devices and, with the easy installation of a remote probe in your environment, expand its capabilities to provide you a comprehensive overview of your entire network, services, and applications. It sends you notifications directly to your phone, and there's also an Android and iOS app. Installation and initial configuration? It's a matter of only a few minutes,
And since it's hosted in the cloud, you don't need to order new hardware for it. In fact, you don't even have to be in the office for it. You can start monitoring from your browser right away. The auto discovery with hundreds of ready-to-use pre-configured sensors helps you to get started really quickly and easily. To visualize your monitoring data, you can create your own dashboards with the most important information and share them with your users or your management within your network and outside of it. PRDG Hosted Monitor is an agentless, all-in-one monitoring application. It uses standard protocols like ICMP, SNMP, WMI, Secure HTTP, or OPC UA to gather data. Features like remote site monitoring with encrypted connections or bandwidth monitoring with flow protocols are already included without additional plugins or add-ons. With the flexible plans, you only pay for what you need. You can raise or reduce the number of sensors you pay for every month or cancel the whole subscription anytime. There is no initial investment and no long-term contract. And if you have trouble, the support in your time zone will help you. Not only can you monitor your IT networks, but also your industrial IT, healthcare, smart city, or other verticals. Hundreds of thousands of sysadmins all over the world use and love Pestler PRDG, the intuitive monitoring tool that is really easy to use and doesn't require deep scripting knowledge. So why don't you give it a try and sign up for an instant 10-day free trial and see how our passion can help make your life easier. Pestler PRDG hosted monitor. IT monitoring in the cloud. Selamat siang Bapak Ibu rekan-rekan, kita akan memulai rangkaian acara webinar kita. Terima kasih atas kehadirannya dalam kesempatan yang baik ini. Kita akan membahas tema mengenai Network Operation Center Cloud Basic. Kegiatan ini didukung oleh Aptiknas, Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional. Diadakan oleh Event Cerdas, mitra transformasi digital Anda. Didukung juga oleh media partner biskom.web.id, portal teknologi informasi, komunikasi, dan hukum. Webinar ini akan dimoderator oleh Pak Fangki Christian selaku Ketua Aptiknas DKI Jakarta. Silakan Pak Fangki. Baik, selamat siang rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kesempatannya bisa bertemu kembali di kegiatan rutin kita di webinar kita setiap Kamis siang ya. Dan kita akan bahas tentang hal yang menarik yang mungkin rekan-rekan sekalian sudah sering dengar juga terkait dengan Network Operation Center. Ya, jadi sebelum masuk ke pembahasan kita nanti, izinkan saya untuk men-sharing satu bahan yang sebetulnya nanti kita akan bikin event webinar membahas tentang ini, ada sambungannya ya, tapi nanti kita akan cari waktu untuk untuk membahas tema ataupun kelanjutan dari webinar ini ya. Oke, jadi kita akan bahas tentang Network Operation Cloud Base ya. Jadi saya sebentar akan sharing bahan yang bisa kita lihat bersama sebentar. Ya, saya yakin di sini juga ada yang ini, nah apa nih PowerPoint-nya nih nggak mau muncul. Oke. Saya yakin di sini juga ada teman-teman yang berasal dari industri terkait dengan ini ya, Network Operation Center ya. Oke, apakah bahan saya bisa dilihat dengan jelas? Saya? Ya, bisa Pak. Jadi Network Operation Center ini sebetulnya nanti kita akan bikin jadi 4 sesi kali webinar yang berbasis cloud base ya. Nanti kita akan bahasnya bertahap ya. Yang pertama ini kita akan bahas tentang satu tema terkait dengan network monitoringnya dulu. Nah, jadi menyamakan persepsi dulu, Network Operation Center itu atau dulu juga disebut sebagai Network Management Center. Biasanya kalau dulu saya waktu kerja di bank itu datang ada area yang banyak layar di situ ya. Kemudian kita bisa melihat banyak hal di situ. Jadi ada yang modelnya
tampilan tentang aplikasi, ya, kondisi jaringan, ya, kondisi network gitu ya. Kemudian ada kondisi misalnya desktop. Nah, di layar besar itu kita bisa melihat itu semua dalam satu tampilan. Kalau sekarang kita menyebutnya sebagai dashboard. Ya, jadi network monitoring, network control, ya, network management ini biasanya memang ada satu tempat khusus di mana kita bisa bisa melihat itu semua ya. Nah, itu yang disebut sebagai network operation center. Nah, ini contohnya ya. Jadi network operation center ini pasti mungkin di tempat Bapak Ibu rekan-rekan sekalian mungkin ada yang sudah punya seperti ini. Ya, kalau belum boleh juga nanti lihat webinar kita yang sebelumnya, kita ada bahas juga tentang bagaimana membangun ataupun secara infrastruktur ya, membangun NOC. Nah, yang kita bahas dalam beberapa sesi webinar berikutnya bukan infrastrukturnya, tapi software ataupun konten di dalamnya. Nah, jadi yang pertama, kadang-kadang orang ada persepsi yang mungkin kurang tepat terkait dengan NOC. Jadi kadang-kadang disamakan dengan helpdesk gitu ya. Nah, sebetulnya NOC sama helpdesk ini berbeda. Jadi yang pertama, mereka beda jenis layanan. Ya, jadi memang kalau NOC tadi biasanya berhubungan dengan back-end-nya gitu ya, dengan si network, dengan sistemnya gitu ya, dengan aplikasi dan lain sebagainya. Tapi kalau helpdesk ini berhubungan langsung dengan user ataupun pengguna. Nah, si NOC ini biasanya berisi teman-teman yang merupakan layer 2 ya, second layer dari helpdesk ya. Jadi kalau misalnya ada problem, si user, baik user internal ataupun customer, hubunginnya tuh biasanya adalah ke helpdesk. Karena apa? Helpdesk ini fungsi sebagai call center ya, atau point of contact ya. Jadi biasanya menjadi pusat di mana mereka masuk gitu ya. Pertama kali masuknya semua ke call center dulu. Disinilah helpdesk agent, helpdesk system berperan ya. Nah, barulah ya di dalam helpdesk apakah bisa melakukan penanganan masalah? Bisa, namanya quick kill. Ya, jadi mereka kalau menyelesaikan masalah bisa di level helpdesk, itu namanya quick kill. Nah, tapi apabila tidak ataupun memang perlu bantuan dari yang lebih advance gitu ya, nah itu akan dilempar ke Network Operation Center atau NOC atau NOC ya. Jadi dilemparnya ke sana. Jadi ada perbedaan antara NOC dengan helpdesk. Nah, yang menarik ya yang kita akan bahas kali ini adalah cloud based ticketing dan network monitoring ya. Jadi kita akan bahas ini, nanti di sesi berikutnya kita akan bahas aspek yang lain ya. Nah, yang menarik semasa pandemi ini semua sedikit banyak berubah. Karena apa? Tadinya si Network Operation Center ini didatangi oleh teman-teman yang layer 2 support ini, kemudian untuk melihat semua itu ada di dashboard tampilan depan mereka. Sekarang tidak. Sekarang mereka bisa akses itu dari mana saja. Karena apa? Karena sistemnya sudah cloud based. Ya. Cloud base-nya ada dua hal. Jadi ada network monitoring, ada ticketing. Ya. Yang kita akan bahas kali ini cloud based network monitoring. Ya. Jadi itu yang sedikit banyak menjadi awalan dari kegiatan kita pada siang sampai dengan sore kali ini ya, terkait dengan NOC cloud base ya. Jadi saya ingin mengapresiasi dulu dan mengupdate dulu ke teman-teman semua. Jadi perusahaan kami Daya Cipta Mandiri Group ya, Daya Cipta Mandiri Monitoring ini baru saja mendapatkan award ya, baru saja mendapatkan award dari Paceler ya sebagai value added reseller Asia Pasifik, kemudian sebagai value added excellent technical excellence, kemudian most innovative value added reseller ya. Jadi kita mengapresiasi sekali teman-teman yang selama ini bisa bergabung, bisa mengikuti berbagai kegiatan kita karena hasilnya ini yang kami dapatkan selama tahun 2021 kami mendapatkan 3 awards untuk level Asia Pasifik. Oke, jadi itu adalah yang awalan yang saya bisa sampaikan dalam kegiatan kita pada sore kali ini. Saya akan mengundang langsung Mas Ahmad Sahroni dari PT Daya Cipta Mandiri Monitoring untuk bisa menyampaikan bahannya terkait dengan produk dan solusi PRTG. Silakan, Mas Roni. Terima kasih Pak Panggi atas waktunya. Saya izin share.
Oke, langsung saja ya teman-teman. Terima kasih sudah hadir di acara hari ini, yaitu di event cerdas yang kita bahas di poin ini adalah Operation Center Cloud-based. Jadi NOC yang berbasis cloud-based ya. Jadi modelnya kayak hostingan seperti itu. Cuman yang di hosting ini adalah sistem monitoring atau aplikasi monitoring ya. Nah, biasanya kalau core-nya intinya itu ada di cloud ya. Jadi kita akan memasang semacam group atau pooling ya di tempat-tempat atau di cabang-cabang perusahaan masing-masing. Contohnya kayak di AO gitu ya. Terus di cabang 1, cabang 2 atau di tempat lainnya. Kita langsung masuk aja pembahasan. Di agenda hari ini ada 4 poin. Yang pertama yaitu seperti biasa ya, PRTG overview. Yang keduanya yaitu PRTG feature. Terus yang ketiga kita masuk ke pembahasan yaitu konsep PRTG host. Ya kalau bahasa dalam PRTG yang standar ya atau yang PRTG network monitor itu biasanya ada yang namanya PRTG remote group. Nah sekarang diganti ya kalau karena dia di host gitu ya atau di cloud, maka modelnya atau polanya dirubah menjadi PRTG host, yaitu nanti ada yang namanya group host gitu ya. Selanjutnya yaitu ada trial PRTG host. Jadi kalau teman-teman ingin men-trial ya atau menguji coba untuk PRTG host itu simple, nanti kita tinggal register ya email kita, setelah itu kita tinggal pilih kita mau pilih yang di sensor berapa. Oke, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama yaitu PRTG overview. Jadi PRTG itu kepanjangan dari Personal Traffic Grabber. Jadi ini nama company-nya yaitu dari Personal AG, Network Jetmo. Ini adalah aplikasi yang berbasis Windows, hanya bisa di Windows. Nah ini untuk yang core-nya saja gitu ya. Nah ini akan memonitoring device di dalam sebuah jaringan ya, yang acuannya yaitu berdasarkan sensor dengan menggunakan protokol PIN, SNMP, UMI dan lain sebagainya. Nah ini dapat monitoring device atau perangkat, aplikasi, traffic flow dan lain sebagainya, dan tidak membutuhkan plugin tambahan. Selanjutnya kita masuk ke identical sensor. Jadi sensor di PRTG ini adalah memonitoring satu aspek dari devices. Jadi device-nya katakanlah kayak semacam server developer ya. Nah, ini Windows. Nah di sini ada yang warnanya hijau kotak. Nah ini sebetulnya sensor. Ini ada sensor ping. Itu yaitu memonitoring satu aspek, yaitu aspeknya ping availability dari network. Terus ada uptime-nya, jadi dia up-nya itu berapa lama, berapa hari gitu ya. Terus ada CPU load-nya berapa, ada memori free-nya berapa, disk juga sama, disk free-nya sisa berapa, dan lain sebagainya. Ini adalah sensor, disebut sensor oleh PRTG. Di dalam sensor itu ada yang namanya channel, overview channel seperti ini. Nah ini kita menggunakan sampling yang menggunakan ping ya, sensor ping. Jadi di dalam ping itu ada overview channel. Nah, di sini ada downtime, maksimumnya berapa ya? Ini 0 milisecond. Minimumnya juga berapa di 0 milisecond. Paket loss-nya berapa persen dan ping time-nya itu berapa lama seperti itu. Nah, ini adalah identical sensor. Jadi informasi dari sensor PRTG. Selanjutnya kita masuk ke sensor available. Jadi sensor yang sudah disediakan oleh Passer ya. PRTG itu banyak, ada 200 lebih gitu ya. Nah di sini itu adalah template yang sudah disediakan oleh si PRTG. Kita tinggal sesuaikan, kita tinggal gunakan ya template sensornya, kita tinggal add, mau sensor mana kita tinggal add seperti itu. Nah kalau seandainya tidak ada sensor yang kita inginkan, kita bisa membuat sensor kita sendiri, yaitu bisa menggunakan yang namanya custom sensor. Custom sensor ini acuannya itu bisa menggunakan OID dari devices atau MID dari devices ataupun script. Jadi scriptnya itu bisa menggunakan script PowerShell atau VB atau hal yang lainnya. Nah ini untuk yang sensor available dari PRTG. Selanjutnya kita masuk ke teknologi. Jadi PRTG itu
support teknologinya menggunakan SNMP all version ya. Jadi baik itu versi 1, versi 2 maupun versi 3. Terus ada juga flow teknologi, di dalamnya mencakup yang namanya NetFlow, JFlow, SFlow ataupun EVIC. Ya, terus ada OMI, terus ada Ping dan juga ada SQL. Nah, terus ada lagi juga ya support dari script ya, itu bisa menggunakan Python, Execute, DLL, PowerShell, VB, dan batch scripting maupun REST. Dari teknologi ini, PRTG itu mampu memonitoring performa dari device, terus database, network, apps atau aplikasi, ada cloud, service, dan hardware. Nah, ini adalah teknologi dari PRTG. Kita masuk arsitekturnya, jadi PRTG itu ada 2 service yang jalan ya setelah diinstal. Service pertama yaitu core server dan yang kedua yaitu probe. Nah, core server ini adalah bagian utama ya, bagian penting dari PRTG yang menjalankan fungsi web server, data storage, report engine, notifikasi sistem dan lain sebagainya. Sedangkan untuk probe ya, probe server ini atau probe service ini adalah bagian yang melakukan pooling secara real time ya, dapat berupa local probe, dapat berupa juga remote probe. Nah, kalau di hosting ya namanya host probe gitu ya, dan juga ada yang namanya cluster. Hasil dari poolingnya akan di direct ke si core server. Jadi core ini bagian utama yang menjalankan fungsi semacamnya, dan probe ini yang melakukan pooling hasilnya akan di direct ke core server. Gambarannya seperti ini. Nah, ini untuk arsitektur core dan local probe. Nah, ini yang untuk yang on-premise ya. Jadi ini server kita, terus kita langsung bypass ya direct ke device seperti itu. Ini menggunakan IP privat ya. Jadi ini untuk yang local probe sangat sederhana. Terus selanjutnya ada yang namanya remote probe. Ya, kalau untuk remote probe ini yang menggunakan on-premise. Jadi ini core-nya kita taruh di HO, karena seperti itu. Terus ada remote probe yang ada di cabang ya. Terus dari core ke remote probe ini lewat internet bisa, lewat IP tunnel bisa, maupun lewat IP privat ya. Nah, terus setelah itu dia akan melakukan pooling dari remote probe, bisa dari local probe juga bisa. Selanjutnya ini yang untuk host dari PRTG ya. Nah, ini modelnya subthread. Jadi dari host itu kita install remote probe dan sinkronis. Setelah sinkronis dia akan melakukan pooling gitu, di device-device yang sudah kita add. Ya, untuk yang model cluster. Nah, kalau cluster ini dia on-premise. Nah, ini untuk yang si core-nya, terus ini juga core dan mirroring-nya. Setelah 2 server ini kita install, kita tinggal konfigurasi untuk sinkronisnya. Bisa menggunakan IP public sebagai koneksi ataupun IP privat maupun tunnel. Nah, setelah itu maka di kedua sisi ini akan melakukan mirroring dan juga melakukan pooling di devices yang sama. Nah, ini adalah arsitektur untuk yang cluster. Selanjutnya kita masuk ke hierarki dari PRTG. Jadi PRTG itu device tree-nya menyerupai akar pohon ya. Gambarnya seperti ini ada group, ada root ya, root group. Group ini berisi semua objek yang ada di dalam PRTG. Selanjutnya ada local probe. Nah, local probe ini device server PRTG ya, device yang install PRTG. Terus ada grup ini bisa berisi subgroup, bisa berisi device. Device ini mewakili salah satu komponen dalam network ya, dengan berdasarkan IP ataupun hostname. Ada juga yang namanya sensor. Sensor ini memonitoring satu aspek dari device. Channel ini yang menerima hasil monitor atau yang melakukan pooling di value-value tertentu di sebuah device. Nah, ini adalah hierarki dari PRTG. Kita masuk ke welcome interface. Ini tampilannya. Terus kita masuk ke device interface. Nah, device interface ini biasanya tempat atau area kerja teman-teman ya. Di atasnya ada menu bar, terus ada pack header bar ya, submenu dari bar. Terus ada pack content, ada viewing option, terus ada page folder. Selanjutnya kita masuk ya ini dia. Jadi secara performa PRTG itu memberikan hasil monitor yang lebih efisien. Nah, di sini ada poin pentingnya. Pertama yaitu actual real time. Jadi PRTG itu benar-benar real time ya. Jadi untuk intervalnya kita bisa sesuaikan. Kita mau kecilin atau kita mau standarin.
Selanjutnya, saat pooling tidak mengkonsum bandwidth yang tinggi. Karena apa? PRTG ini ya, database-nya, tidak memiliki database. Jadi dia hanya memiliki raw data atau TXT yang di-encrypt. Terus selanjutnya ada notifikasi tepat waktu. Jadi, kalau kita ingin mengatakan atau memberikan trigger notifikasi yang secara real time, kita bisa gunakan Telegram untuk opsi pertama. Untuk kedua, kita bisa menggunakan email seperti itu. Terus auto report sesuai dengan jadwal. Jadi saat kita ingin melakukan atau men-setup auto report, kita juga harus sesuaikan jadwalnya dulu, gitu ya. Kita mau narik report itu per hari, per minggu. Nanti dia akan mengenerate secara auto dan hasilnya akan dikirim ke email yang sudah. Selanjutnya ada dapat monitoring semua jenis device dalam kurung yang memiliki fitur SNMP ya. Kalau seandainya tidak, minimal kita bisa pick capability di network itu dia jalan up atau enggak. Nah, jika tidak ada jenis sensor yang sesuai, maka kita bisa menggunakan yang namanya custom sensor dengan acuannya yaitu menggunakan OID, menggunakan query, Python, PowerShell dan lain sebagainya. Nah, ini ya kelebihan menggunakan PRTG. Selanjutnya kita masuk ke fitur dari PRTG. Ada 6 poin. Pertama yaitu flexible alerting, multiple interface, cluster file hopper, map dan dashboard, distribute monitoring, dan reporting. Kita masuk ke bagian pertama yaitu flexible alerting. Hadir ya menggunakan 10 teknologi bawahan seperti email, push, memutar file audio alarm, memicu permintaan HTTP atau HTTP action. Nah, informasinya seperti ini detailnya. Jadi, jika ada sensor atau device yang ada isu atau down seperti itu, maka pertama kali yang dilakukan oleh PRTG yaitu mengaktifkan fitur yang namanya alarm seperti itu ya. Jadi alarm itu dia akan memberikan notif terlebih dahulu. Setelah itu dia akan men-trigger alarm tersebut. Pertama bisa ke email maupun bisa ke Telegram. Dan dua hal ini kita bisa schedule atau kita bisa membuat schedule untuk dia men-trigger ke email atau ke Telegram kita. Ya. Jadi katakanlah saya ingin menerima trigger notifikasi atau mendapatkan notifikasi itu hanya di waktu jam kerja. Nah itu juga possible ya dilakukan di PRTG gitu, karena ada schedule untuk men-trigger sebuah alert seperti itu. Contohnya seperti ini. Ya, ini adalah informasi ya yang eskalasi. Di pertama itu kita arahkan notifikasinya itu ke Telegram ya. Nah, setelah Telegram selang beberapa waktu masih down gitu ya statusnya, maka kita bisa terapkan model eskalasi. Eskalasi ini biasanya larinya ke email seperti itu. Nah, ini untuk yang threshold. Terus ini yang untuk kondisi yang clear. Selanjutnya kita masuk ke multiple user interface. Jadi PRTG itu hanya bisa diinstal di Windows ya, teman-teman. Nah, tapi kita bisa akses di multi platform. Pertama yaitu menggunakan web interface. Nah, web interface ini adalah interface utama, ya, default dari PRTG. Gitu. Akses. Nah, kalau kita akses menggunakan user interface dan kita menggunakan login administrator seperti itu ya, atau admin, maka kita akan diberikan full konfigurasi. Itu bisa menggunakan setup, baik itu men-setup user account ataupun men-setup settingan yang lain. Biasanya ditandai dengan setup di sini. Jadi kalau udah ada setupnya di sini, setting atau sistem administration, maka ini kita bisa sebut sebagai full konfigurasi. Selanjutnya ada PRTG desktop. Nah, kalau untuk PRTG desktop ini aplikasi ya, jadi kita install dulu aplikasinya dan ini sudah ya, baik itu Windows, di Linux ya, desktop maupun di macOS seperti itu. Nah, setelah kita install, kita tinggal masukkan URL, username dan passwordnya, maka kita sudah bisa akses PRTG kita. Nah, ini diperuntukkan bagi teman-teman yang punya lebih dari satu core PRTG. Jadi nanti setelah di setup ya kedua PRTG-nya, nah kita tidak perlu membuka tab 1, tab 2. Karena ini adalah interface yang jadi satu seperti itu. Kita tinggal pilih servernya aja. Nah, ini untuk yang PRTG desktop. Selanjutnya kita masuk ke mobile apps.
Nah, mobil apps ini udah disupport ya oleh si caster. Kita tinggal install aplikasinya baik itu di Android maupun iPhone. Setelah kita install, kita tinggal scan barcode di web interface kita. Setelah di scan barcode, maka kita tinggal atau bisa akses PRTG kita lewat mobil phone. Tapi dengan catatan, URL-nya kita bisa akses via public atau public ataupun menggunakan interkoneksi VPN. Nah, ini untuk ya multi-tool. Selanjutnya kita masuk ke cluster file oper ya. Nah, di cluster file oper ini jadi PRTG menggunakan mode HA ya, high availability. Jadi ini ada 2 server ya dengan kapasitas yang sama. Jadi pola kerjanya si master node ya, si master node ini down ya, baik itu fisiknya bermasalah maupun koneksinya bermasalah, maka kinerja atau tanggung jawab dari si master node ini akan dilemparkan ke file oper node ya, atau dialihkan ke file oper node. Nah, selanjutnya jika si master node ini kembali up ya, baik itu koneksinya maupun perangkatnya udah benar gitu ya, maka file oper node ini akan memberikan tanggung jawabnya kembali ke master node. Pola kerja semacam, jadi kalau master node mati ke file oper, kalau master node mati maka file oper akan mengalihkannya ke master. Nah, di sini ada kekurangannya ya. Kekurangannya yaitu karena ini aktif itu maksudnya di satu sisi ya master node ini akan melakukan mirroring ke file oper, di satu sisi yang lainnya yaitu apa yang dimonitoring oleh si master juga monitoring. Maka akumulasi sensor yang seharusnya 1000 ya, Bapak-bapak katakanlah teman-teman punya 1000 sensor nih. Nah, kalau fitur ini diaktifkan, maka nanti available ya untuk sensornya itu hanya 100. Karena yaitu fungsi aktif tadi ya, satu sisi dia mirroring. Nah, selanjutnya ada map dan dashboard. Ini yang menarik ya. Jadi teman-teman bisa customize icon dari dashboard yang nanti akan kita bisa customize iconnya. Nah, setelah kita add keseluruhan dari devices kita ya, nah kita tinggal membuat dashboard seinteraktif atau seinformatif mungkin. Nah, di sini untuk iconnya kita bisa buat ya dengan format PNG gitu ya. Nah, kita tinggal upload dan kita bisa gunakan icon. Nah, kita tinggal drag maunya apa. Nah, cara pembuatannya pun simple, jadi kayak clipping gitu ya. Jadi kita tentukan dulu sensor atau devices-nya. Setelah kita tentukan sensor atau devices-nya, kita pilih iconnya, terus kita drag. Nah, setelah itu kita tinggal tarik garis kalau mau model topologi. Nah, yang sudah pernah kita implementasikan, nah ini model polanya mini aplikasi ya. Kalau yang ini, jadi saat kita klik kanan di Pulau Jawa gitu ya, maka dia akan reload ke Pulau Jawa. Dan saat kita klik ke area tertentu, maka dia akan reload ke area yang lebih detail. Nah, kalau ini model topologi, jadi teman-teman yang suka dengan model topologi, ini bisa kita implementasikan ya. Nah, kalau di bawah sini, ini geomap. Jadi kalau kita ingin menggunakan geomap, maka di setiap devices kita harus mengaktifkan fitur location ya. Nah, location ini kita bisa isi alamat, bisa juga diisi dengan latitude dan longitude. Nah, kalau ini model top 10 ya. Jadi top 10-nya itu kita bisa tahu ya, yang menggunakan bandwidth tinggi itu yang device mana atau interface mana, terus yang menggunakan CPU load yang tinggi itu yang device mana. Nah, ini untuk yang map dan dashboard. Selanjutnya kita masuk ke distribute monitor ya. Nah, di sini distribute monitor ini ya merupakan perpanjangan dari local book gitu ya, dapat mengurangi beban load core server itu. Ini interkoneksi ya dapat berupa private IP, parallel IP. Nah, maksimalnya di 30 remote. Nah, ini dia. Jadi ada London, terus ada San Francisco. Core-nya ada di London dan kita bisa install yang namanya remote group ya di San Francisco. Interkoneksinya bisa menggunakan internet, menggunakan privat. Nah, maka kita bisa meremote semua device yang ada di San Francisco. Interface-nya pun akan menggunakan interface yang ada di core atau di London. Nah,
detailnya seperti ini. Jadi yang warna hijau, garis hijau ini satu area tapi beda gedung gitu ya. Nah, ini ada head office dan ini ada cabang 1. Nah, head office ini, yang core ini ingin monitoring di cabang 1. Nah, di tengah-tengah ini ada firewall gitu ya. Nah, maka kalau dari head office akan memonitoring di cabang 1, kesimpulannya di firewall ini harus ada port yang dibuka ya, gitu ya. Kayak port 161 gitu ya. Nah, terus WMI itu kan panjang gitu ya, untuk pembukaan portnya. Jadi menurut saya ini kurang secure. Kenapa? Karena banyak port yang dibuka di sisi firewall seperti itu ya. Nah, daripada kurang secure, lebih baik kita install remote group cabang 1. Kita hanya meloloskan satu port sebagai tunnel dari remote group ke core, yaitu di port TCP 23560 seperti itu ya. Nah, setelah port ini sudah kita buka, maka interkoneksi dari remote group ke core ini bisa terhubung ya. Dan ini secure karena menggunakan SSH atau SSL. Nah, maka setelah dibuka dan kita sudah tersinkronis dengan remote group, maka apa yang ada di cabang 1 kita bisa monitoring. Jadi kita nggak harus buka port banyak di firewall, cukup satu port yang dibuka gitu ya, maka kita bisa mempulih atau memonitoring semua device yang ada di cabang 1. Seperti itu. Nah, di cabang 2 juga sama, cuma polanya. Kalau cabang 1 menggunakan intranet ya, atau privat, katakanlah seperti itu. Kalau untuk cabang 2 dia menggunakan internet ya, atau public. Nah, kalau untuk cabang 3 polanya sama ya, dengan cabang 2. Jadi hanya interkoneksinya aja yang beda. Kalau untuk yang di cloud juga sama. Jadi kita install remote group di cloud. Karena kita bisa monitoring semua device-device kita yang ada di cloud. Nah, ini untuk yang disebut monitor. Selanjutnya, IDIP reporting. Di report PRTG ini ya, ini untuk schedule-nya dia sesuai dengan apa yang sudah kita setting di awal. Nah, support file output-nya menggunakan PDF ya, bisa PDF, bisa HTML, XML, dan juga CSV. Nah, untuk grafiknya, untuk view reportnya, ini ada summaries di atas gitu ya. Terus ada grafik dan juga ada raw data. Nah, nanti di situ ada template-nya. Kita bisa gunakan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, karena PRTG ini acuannya menggunakan sensor, maka report-nya pun menggunakan sensor. Dan itu satu-satu ya, sensor ini hanya bentuknya ini, persentasenya seperti ini. Dan itu kita tidak bisa gabungin dalam satu slide. Jadi satu sensor itu hanya satu. Nah, seperti ini. Jika seandainya reportnya itu udah auto generate, terus dia akan melakukan trigger ke email yang sudah kita tentukan. Jadi kita setup dulu ya template-nya, itu kita setup juga untuk jadwalnya. Nah, setelah schedule-nya ini sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan, gitu ya, maka si PRTG ini akan melakukan auto generate report. Nah, setelah reportnya jadi, maka si PRTG ini akan men-trigger report tersebut yang sudah kita tentukan. Nah, ini untuk yang di reporting dari PRTG. Kita masuk ke pembahasan kita, yaitu PRTG host. Nah, di PRTG host ini konsepnya ya, atau fitur yang digunakan oleh PRTG itu bukan distribute monitoring atau remote. Nah, ini merupakan perpanjangan dari local group ya. Sama polanya ya. Dia menggunakan, karena dia menggunakan fitur distribute monitoring atau remote group. Jadi polanya kita juga harus menyediakan satu komputer, karena remote group ini relatif kecil load speed. Maka itu kita bisa kita bisa memaksimalkan sensor-sensor apa yang kita akan monitoring. Terus dapat mengurangi beban core server. Jadi di core-nya itu bebannya tidak tinggi gitu ya. Karena untuk coding-nya pun sudah di backup oleh si remote group ini. Nah, kalau untuk yang konsep ini interkoneksi itu menggunakan IP public. Jadi hanya bisa menggunakan IP public dan maksimal itu di 3. Polanya kayak gini ya. Jadi ini hostnya,
Terus kita install remote group, jadi kita bisa pooling atau monitoring di kita atau di lokal network. Menggunakan apa itu namanya cloud, kita install dulu di cloud gitu ya. Kita bisa pooling semua device kita yang ada di cloud. Kenapa harus menggunakan PRTG host monitor? Ya? Nah di sini PRTG core server ini ya runningnya itu di VM AWS Data Center. Jadi hostnya itu ditaruh di AWS Data Center. Nah, poin kedua itu pilihan regionalnya itu ada di Irlandia, Virginia Utara, Oregon, Singapura, dan Sydney yang sudah available saat ini ya untuk host. Regionalnya itu ada di Irlandia, Virginia Utara, Oregon, Singapura, dan Sydney. Nah, poin ketiga, layanan mandiri ya untuk pelanggan itu bisa langsung menggunakan kartu kredit. Jadi kalau seandainya ingin melakukan apa itu subscribe sendiri ya teman-teman bisa langsung atau menggunakan penawaran klasik ya dan proses pemesanan untuk mitra. Jadi kita ke mitra kita. Nah, terus setelah kita pesan dan kita sudah mendapatkan license atau subscribe-nya kita bisa gunakan. Nah ini untuk yang model pola apa itu PRTG host bisa kita mandiri kita bisa langsung ke partner. Nah, model pricing-nya yaitu subscription ya. Jadi subscribe sama apa itu yang perpetual itu beda ya. Kalau yang perpetual itu jadi kita beli license terus kita tidak perpanjang untuk tahunnya, license-nya itu masih kita bisa gunakan. Cuma supportnya kita nggak dapat. Nah, kalau subscribe, kalau kita nggak bayar, maka layanannya pun akan mati. Ya. Teman-teman bisa bandingin ya seperti itu ya. Nah, terus selanjutnya itu layanan penuh ya untuk yang PRTG host ini. Jadi kita benar-benar disupport full oleh tim Passler ya, atau tim PRTG. Ya. Lokal group disebut sebagai host group seperti itu ya. Terus selanjutnya target yang dapat dijangkau ya IP public ya langsung dipantau. Jadi sama ya polanya baik itu IP public privat kita bisa langsung monitor atau kita bisa langsung direct seperti itu. Terus selanjutnya jaringan lokal atau fisik dapat dipantau melalui remote group. Jadi polanya sama banget kayak remote group, cuman bedanya ada di mungkin kayak pembayaran. Pembayaran itu model polanya dengan subscribe seperti itu. Nah, di sini kita bisa melakukan trial ya 10 hari, teman-teman. Kalau ingin trial nanti di set bawahnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke benefitnya ya. Kenapa harus menggunakan host? Kenapa kita tidak menggunakan yang premise? Nah, poin yang pertama yaitu tidak menggunakan server core PRTG. Nah, biasanya server core PRTG kan lumayan gede, ya kan? Nah, kalau kita repot-repot seperti itu kita bisa menggunakan yang model host. Jadi kita tidak perlu menyediakan server core. Cuman ya itu ya teman-teman regionalnya yang tadi kita sebut yang available itu hanya di 5 tempat tadi ya. Terus requirement yang digunakan oleh remote group itu relatif kecil. Biasanya kita tinggal mapping ya di requirement PRTG remote group ada. Karena untuk remote group yang 500 sampai 1000 itu hanya membutuhkan core-nya berapa, memorinya berapa gitu ya. Penyimpanannya pun relatif seperti itu. Terus untuk interkoneksi ya dengan core server langsung IP public gitu. Jadi kita tinggal download remote group kita langsung dari core. Nah, dari situ kita tidak perlu setting ya. Yang perlu setting paling yang berhubungan dengan firewall ya. Jadi harus solusi port 2360 ya TCP. Lalu kita aman ya, untuk interkoneksi dari remote group ke core. Nah, remote group dapat diinstal di cloud service atau area cabang manapun. Jadi kita tidak perlu repot karena itu publik ya kan atau hal lainnya. Jadi kita tinggal download remote group, install, setelah itu kita sudah bisa terkoneksi. Terus selanjutnya kapasitas remote group ini ada 30 group. Jadi itu batas maksimal yang ditawarkan ya seperti itu. Benefit kalau kita bisa menggunakan PRTG host.
Selanjutnya, nah kita masuk ke konsep yang remote group tadi. Jadi ini adalah PRTG hostnya, terus ini ada IP public dan ini ada remote group. Jadi untuk remote group ke PRTG host ini ya, menggunakan IP public, dan ini adalah ini sinkronisnya, dan harusnya ke bawah ini dia yang melakukan polling. Nah, kita harus open port ya TCP di 23560 ya, baik itu di firewall devices kita, atau kita bisa allow port ya, baik itu di Windows maupun di Windows Firewall. Nah, ini contohnya ya. Ini PRTG host, nah, ini sinkronis remote group gitu ya. Terus dari remote group ini dia akan pooling ke device. Gitu ya. Jadi ini host, ini public, dia akan pooling ya remote groupnya ke device yang sudah kita tentukan. Nah, kalau ini yang multiple group, yang tadi ini adalah remote group ya single, nah ini yang untuk multiple group. Polanya ya, jadi ini PRTG host, ya, kita masuk ke remote group. Nah, remote group ini dia akan pooling ke device-device. Jadi kita harus open port ya. Sekali lagi open port ke 23560. Nah, ini untuk contohnya, ini PRTG host, ini ya, jadi dia akan pooling ya, ini akan pooling ke device. Nah, kabar yang menarik ya, untuk next-nya remote group itu kita bisa install nggak cuma di Windows. Kita juga nanti akan bisa install di Linux. Ini hanya remote group ya, bukan core-nya ya. Sekali lagi, ini hanya untuk yang remote group. Yang core install ya, enggak hanya di Windows, bisa kita install di Linux. Ya, terus di Docker gitu ya. Terus juga di mana? Di Raspberry Pi. Jadi itu lebih enak lagi ya, kalau kita punya Pi, ya udah kita bisa gunakan Pi itu sebagai remote. Jadi nanti lebih enak ya. Nextnya nanti remote group itu udah available di multi platform, nggak harus di Windows, tapi di Pi, Raspberry Pi, di Docker juga bisa. Khusus remote group ya, bukan core. Nah, selanjutnya kita akan trial testing ya, atau pertama ya kita setup dulu dan verifikasi email ya. Nah, ini saya rekomendasikan email yang berbisnis, tapi kalau pakai Google juga masih. Nah, kalau mau apa itu menggunakan sampling ya, testing, langsung aja teman-teman ya. Jadi pertama kita masuk dulu ke PRTG, kita cari di menu itu ada PRTG host. Nah, terus kita tinggal klik start free trial ya. Nah, terus kita tinggal sign up ya. Sign up, jadi emailnya apa, passwordnya apa, setelah itu kita tinggal verify. Ya, jadi kita verifikasi email, setelah itu kita tinggal login. Setelah login, kita tinggal create subscription-nya ya. Nah, kita tinggal klik subscription-nya, kita pilih dia di regional mana. Yang tadi kita udah sebut ya, regionalnya ada Irlandia, Virginia, Oregon, terus Singapura, dan Sydney. Nah, setelah kita pilih ya regionalnya, maka kita tinggal untuk menerapkan trial plan. Nah, kalau untuk trial plan yang free itu kita disediakan 10 hari. Ya. Nah, nanti kita tinggal pilih nih, sensornya mau berapa, 500, 1000, 2500, 1000 atau 10.000. Kita bisa gunakan ya untuk sensor-sensor ini sesuai dengan kapasitas kita. Ya, cuma kita dibatasi aja dengan 10 hari. Jadi katakanlah teman-teman pengen trial nih 10 hari gitu di sensor berapa, nah itu juga possible ya. Jadi teman-teman tinggal daftar gitu ya. Nanti setelah ini ada session demo. Nah, setelah ini kita akan open ya remote group kita, jadi kita login. Nah, setelah kita login maka ini welcome-nya pun sesuai dengan apa itu welcome kita di email. Nah, setelah itu kita tinggal install remote group kita ya. Jadi kita masuk ke setup gitu ya. Setup, terus kita tinggal download app remote group ya. Download, install selesai, maka si remote group ini dia akan melakukan synchronize ke sisi core ya. Jadi ini kalau seandainya dia ada informasi sukses connected to your PRTG. Nah, setelah itu, nah kita tinggal approve dan authorization selesai.
install done, kita tinggal approve dan auto discover. Nah, setelah selesai tampilannya seperti ini. Jadi ini host, biasanya local proof, ini jadi host proof, ini remote proof. Nah, untuk remote proofnya kita tinggal relate sesuai dengan region kita atau area kita masing-masing. Seperti itu. Nah, oke, ini untuk view yang host proof dan ini untuk yang office. Nah, oke, kita akan live demo ya. Jadi teman-teman biar ada gambaran seperti itu untuk melakukan trial di PLT Host Monitor. Oke, saya stop dan kita akan ke jadi teman-teman kita tinggal baca versi ya. Nah, di sini ada produk, kita cari yang host. Ya, ada produk, kita cari yang host. Nah, dari overview kita tinggal start free type. Nah, di tab selanjutnya atau di tab, nah nanti kita tinggal isi kalau mau sign up atau sign in. Kalau seandainya belum punya akun, teman-teman tinggal daftarin dulu nih. Setelah teman-teman daftar, teman-teman tinggal verifikasi emailnya, maka kita tinggal login ya. Sekali lagi kita daftar dulu. Setelah daftar, yang kedua itu kita verifikasi email. Setelah verifikasi selesai, kita bisa login. Oke. Jadi karena saya udah punya login, maka saya akan login. Login. Nah, di sini ada overview untuk akun kita ya. Overview untuk akun kita, yaitu overview dan juga ada invoice. Nah, ini ya tampilannya. Nah, ini ada subscription overview dan juga ada invoice. Karena kita menggunakan trial 10 hari, kita tinggal gunakan ya. Jadi di sini ada open PRTG dan juga ada manage. Kita masuk manage dulu. Nah, di manage ini, nah kita bisa tentukan ya regional kita sesuai di 5 tempat tadi ya. Nah, kalau ini ada banyak regionalnya. Ya, ini time zone ya, sorry. Jadi regionalnya kita tinggal pilih ya sesuai dengan yang terbaik gitu ya. Nah, setelah itu kita tinggal pilih ya. Kita pilih sensor yang berapa. Nah, di sini saya pilih yang 500 ya. Yang terkecil gitu. Nah, di sini trial standar. Dan saya baru gunakan sisa waktu yang saya bisa gunakan yaitu di itu kita tinggal open PRTG ya. Setelah kita manage selesai, kita tinggal open PRTG. Nah, tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Nah, kita tinggal ya, ini dia core kita. Nah, di sini sensornya ada 184, ada. Nah, ini sisa 4. Itu ya, sesuai dengan tadi overview kita ya. Nah, langkah pertama itu kita harus install yang namanya remote proof ya. Jadi di sini remote proofnya udah saya install Office. Nah, ini ada host host. Jadi ini yang server PRTG-nya gitu ya. Terus ini adalah remote yang nantinya kita install. Nah, untuk pertama kali kita harus install dulu. Jadi kita dulu server kita ya, atau untuk tempat remote proof di-install gitu ya. Itu kita tinggal download juga remote. Nah, setelah kita download, kita tinggal add remote proof ya, di add remote proof. Jadi kita tinggal download, kita prepare download. Setelah kita prepare download, nah kita tinggal instalasi done. Nah, saat instalasi done, maka ini akan sinkronis ya dari remote proof
ke core gitu, atau ke hosted kita. Nah, setelah selesai, maka nanti di sini ada informasi finish dan auto discover. Nah, setelah itu kita tinggal bisa gunakan atau kita bisa add device-device kita yang ada di area remote group tadi. Katakanlah contohnya ini di Office. Di Office, nah di Office kita tinggal buat grup besarnya, terus kita tinggal buat device sesuai dengan jenis device kita, ataupun sesuai dengan brand cabang kita ya, region. Nah, setelah kita udah buat, kita tinggal add device kita. Sensornya ini tidak ada perbedaan dengan PRTG yang network monitor. Cuma bedanya ini ada di hostingan aja atau di cloud aja. Kita mau meng-add device atau apa gitu, kita mau men-setup report, map juga sama. Nah, untuk yang di setup ini ya, yang kita tinggal klik, nah ini untuk yang notifikasinya juga sama, nggak ada perbedaan. Untuk notifikasi kontaknya pun sama, terus untuk schedule-nya pun sama. Ini memang benar-benar nggak ada perubahan. Overview-nya sama, nah ini hanya ada manage subscribe, nanti larinya ke sini. Terus di sini ada user interface. Nah, user interface-nya seperti ini. Ini biasanya ada DNS, nah, tapi di sini nggak ada ya. Bedanya di sini. Nah, terus ini kita tinggal set kebutuhan monitoringnya, visualnya mau diaktifin. Ini familiar detection-nya, nah ini di disable yang lebih enak, jadi nggak harus dia menyamakan sensor yang sama di device. Selanjutnya ada notifikasi delivery, sudah simple ya. Jadi kita tinggal masukkan email dan juga send for dan grupnya seperti ini. Terus ada user group, jadi kita bisa gunakan user account dan grup ya sesuai dengan kebutuhan kita berapa user yang akan dimasuk. Seperti itu. Terus untuk reportnya pun sama ya teman-teman. Jadi sama kayak kita buat untuk remote group ya. Jadi saat kita punya on-premise sendiri ya, kita sama polanya. Jadi mau itu pola yang on-premise maupun yang host sama ya polanya ya. Secara arsitektur sama, secara pola sama. Cuma nanti bedanya nanti juga dia subscription atau ini ya perpetual ya, bedanya ya gaya host itu dia model subscription, jadi kalau kita nggak servisnya akan mati gitu ya, tapi kalau yang perpetual itu walaupun kita nggak memperpanjang di tahun selanjutnya, lisensi kita bisa kita gunakan dalam artian aplikasinya masih hidup, tidak mati. Ada kekurangan dan juga ada kelebihan. Jadi tinggal teman-teman gunakan sesuai dengan kapasitas saja. Itu. Nah, saya rekomendasikan teman-teman kalau mau juga silakan. Jadi kita masuk ke PRTG, kita start ya, start file. Nah, ini disediakan 10 hari ya. Dan sensornya kita tinggal pilih menggunakan sensor yang berapa. Gitu ya. Nah, setelah itu kita tinggal install remote group ya. Kita install remote group. Setelah kita install remote group selesai, maka kita bisa pilih di remote group kita ya. Katakanlah remote group kita itu mau ditaruh di mana? Katakanlah di head office gitu ya. Ataupun di cabang-cabang yang lainnya itu available sampai di batas 30. Oke, mungkin itu aja. Jadi kalau seandainya ada pertanyaan, Q&A bisa dipertanyakan ya. Oke, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Roni. Jadi kayaknya udah banyak nih pertanyaannya Mas. Banyak Pak. Kita review aja ya satu-satu ya. Oke.
Biasa pertama selalu Pak Nanang. Ini mana Pak Nanang tadi? Pak Nanang, sebentar. Pak Nanang, sorry ya, saya pilihin yang rada-rada susah pertanyaannya ya. Pak Nanang soalnya udah sering nanya sebenarnya ini. Berapa banyak sensor yang dapat dipantau menggunakan PRTG Network Monitor? Berapa banyak sensor? Sensor. Kalau sensor itu max di 50 itu yang XLR, tapi kalau yang interface sekitar 50.000 juga sih. Seperti itu. Jadi balik lagi ke kekuatan performa servernya. Kalau kekuatan performa servernya ini mumpuni, ya nanti kita bisa tambah ya untuk apa itu namanya kapasitas untuk sensor itu sendiri. Dan untuk jenis sensor ini juga sangat berpengaruh gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan sensor yang impact-nya itu kecil, contoh kayak SNM ping gitu ya, itu kalau ping impact-nya itu kecil, tapi kalau SNMP juga kecil. Nah kalau besar ya, impact yang besar itu WMI itu yang pertama, kedua flow atau sistem itu benar-benar gede itu impact di CPU load dan memori dari. Ya. Saya rasa itu Pak. Oke. Berikutnya, bentar, kalau ngelacak rute ke target, waktu itu kalau nggak salah kita pernah jawab ya. Ngelacak rute ke target. Apakah PRTG mendukung banyak akun? Mendukung. Ini harusnya juga pernah kita bahas. Nah, seberapa sering, ini mungkin ini aja, seberapa sering Pezler merilis pembaruan atau update nih untuk PRTG? Oke. Kalau untuk pembaruan, ya setahu saya itu dalam 1 tahun itu ada 4 sampai 5. Begitu Pak. Jadi di saat kita login ke PRTG, itu di bawah di footer bar, itu paling kiri itu ada versi dari PRTG ya. Kalau sekarang kemungkinan di 21 titik berapa gitu. Nah, itu rilisnya. Di sebelah kanan itu ada rilisnya. Paling kanan itu rilis dia dalam 1 tahun itu ada berapa quarter kalau nggak salah. Quarter ya. Pokoknya kalau setahu saya itu dalam 1 tahun itu bisa 4 sampai 5. Nah, terus bagaimana cara pembaruan otomatis dari PRTG? Oke, kalau cara pembaruan PRTG itu Bapak bisa masuk ke setup sistem administration, terus di situ ada PRTG update ya, PRTG status. Nah di situ Bapak tinggal setup atau centang yang auto. Nah, di sini saya rekomendasikan jangan menggunakan yang auto, Pak. Karena setiap PRTG melakukan update ada downtime di situ. Ya, ada downtime. Maka untuk kebijaksanaannya untuk teman-teman diusahakan. Jadi kalau seandainya ada informasi harus update gitu ya, baru kita lakukan update. Dan itu juga kita harus pilih jamnya ya, jam di saat boleh downtime atau enggak. Jadi balik lagi ke kebijakan gitu ya. Kalau biasanya update itu biasanya nunggu karena ada downtime di situ gitu. Oke. Nah, jadi nanti kalau yang pakai versi yang hosted, sebenarnya proses update-nya ini otomatis ya. Ya. Jadi tidak perlu khawatir tidak perlu khawatir soal update ini. Oke, bagaimana diberitahu tentang fitur-fitur baru dari PRTG? Fitur-fitur baru dari PRTG. Fitur baru dari PRTG nanti teman-teman bisa cek ya di PRTG network monitor di situ. Nah, nanti di situ disediakan ya di KB-nya juga ada fitur-fitur barunya, atau di map group-nya juga ada ya. Kalau ada fitur baru, nanti di situ udah ada informasinya ya. Ya. Udah ada informasinya. Jadi di roadmap itu Bapak-bapak tinggal cek. Di situ juga ada komponen-komponen banyak ya. Jadi tinggal disesuaikan seperti itu. Jadi roadmap itu
memapping kebutuhan Bapak seperti apa. Dan fitur yang sudah ada itu kayak gimana. Seperti itu, Pak. Oke. Selanjutnya, ini ada ini ya, tapi oke lah kita tanya. Bisakah sensor konten file PRTG menangani rolling logs? Apakah data akan hilang saat rolling log selama interval minimal 30 detik, misalnya file tailing, file.log, monitoring file nih sepertinya ya. Monitoring file nih ya, Pak Nanang ya, betul nggak Pak Nanang? Monitoring file nih sepertinya nih ya. Nggak tahu, kita di PRTG ada monitoring file nggak? Atau monitoring directory kalau nggak salah ada ya? Monitoring directory folder kali Pak. Folder. Ada folder. Kalau file ada nggak monitoring file? Kalau file enggak, adanya sih folder. Jadi folder itu dia update. Nah itu nanti ketahuan update-nya itu berapa. Kalau file itu ada ya. Informasinya. Kalau file belum ada, Pak. Kalau file sepertinya sih harus pakai produk yang berbeda ya. Beda, Pak. Ada tapi kalau dari yang lain yang berbeda ya. Kalau service file yang sudah running atau kontrak kayak gitu ya, itu bisa nanti pakai script modelnya. Custom sensor. Itu bisa. Ya, pakai script. Yang berikutnya apakah perbedaan antara Pak Michael Tanu, apakah perbedaan antara PRTG Hosted Monitor dan PRTG Network Monitor? Nah, ini silakan dijelaskan sedikit. Oke. Kalau PRTG Network Monitor itu pricing-nya ya, itu dia pricing modelnya ya model on-premise ya, terus dia perpetual seperti itu ya, on-premise perpetual. Jadi kalau licensing-nya dia nggak diperpanjang, itu PRTG-nya masih bisa digunakan. Itu ya. Dan harus perlu environment untuk core-nya sendiri dan juga remote-nya sendiri. Yang handle ya yang yang membutuhkan seperti itu. Tapi kalau yang hosted itu kita hanya menyediakan polanya dia subscription ya. Jadi kalau seandainya Bapak servis yang diperpanjang mati selesai. Nah, jadi kita hanya menyediakan remote group aja gitu. Jadi kita nggak modalin server ya. Kita nggak modalin internet gitu. Kita tinggal nyediain remote group ya. Server kecil atau Raspberry Pi gitu ya, kita bisa sinkroniskan ke core, ya kita bisa monitoring. Jadi, kembali lagi ada plus ada minus. Tinggal Bapak maunya yang ke arah mana. Oke. Yang apakah dapat dimonitor dengan sensor flow, head flow, S flow, G flow di PRTG? Bisa ya? Bisa. Berapa user mungkin belum aware dengan PRTG, bagaimana strategi atau poin-poin pembeda PRTG di pasar IT dibandingkan solusi kompetitifnya. Jadi mungkin perbedaan inilah PRTG ya, dibanding dengan yang lain. Oke, perbedaannya itu kalau PRTG itu acuannya menggunakan sensor, Pak. Tapi kalau yang produk lain biasanya node. Jadi hitungannya itu per node. Jadi satu node itu all out. Mau servicesnya mau dipakai apa enggak gitu ya, itu disebutnya satu node gitu ya. Contoh gini, kalau untuk Windows itu mau servicesnya dipakai atau enggak itu udah masuk semua, walaupun itu kayak router ya, servicesnya atau port-portnya itu kepakai semua apa enggak, nah itu ke-include satu. Tapi kalau PRTG Bapak katakanlah kayak ngetek gitu. Jadi Bapak pengen sensor apa yang dimasukin, contohnya kayak ping, CPU, traffic 1, traffic LAN hanya 4, yaitu ya yang dipakai yang 4, yang bayarnya cuma 4 gitu. Jadi ada beda di cost, ada juga beda di pola untuk monitoringnya. Kalau PRTG katanya satu-satu Pak maunya kayak gimana. Kalau yang lain itu mau dipakai mau enggak dihitungnya satu dong. Ya. Berikutnya Pak Indra Marbun, bagaimana sistem keamanan dari PRTG Network Monitor? Keamanan, kalau nanya keamanan sih aman sih Pak. Soalnya gini ya Pak, kemarin tuh ada isu yang Apache itu ya. Nah itu banyak kompetitif dari PRTG ini pada update untuk Apache-nya. Tapi kalau PRTG ya ada update dan sebagainya karena dia nggak menggunakan Apache ya, dia menggunakan model lain.
Ya, jadi standarnya itu pasti ada HTTPS, kemudian biasanya yang diserang adalah database gitu kan ya Mas ya. Kalau di PRTG nggak punya database. Nggak punya database, jadi lebih aman. Ya, kemudian biasanya ada mungkin kalau yang kena problem banyak isu justru di server Windows-nya ya. Server Windows-nya dipakai untuk PRTG-nya gitu. Lebih rentan Windows-nya. Ya. Oke, lanjut lagi. Apakah perbedaan PRTG dengan monitoring tools lainnya seperti Zabbix, Grafana, dan lain sebagainya? Kalau perbedaannya itu, oke, mungkin fitur kan. Fiturnya pasti beda ya. Kalau untuk yang Zabbix itu memang untuk yang developer ya. Jadi untuk yang benar-benar punya skill di Linux. Kalau kita ingin menampilkan sesuatu ya di Zabbix, kita harus berusaha atau kita nambahkan add-on yang kita harus searching gitu. Terus itu untuk yang Zabbix. Kalau Grafana juga ada add-on yang harus kita add gitu ya. Dan terus kita juga harus apa itu namanya punya skill minimal developer ya untuk meng-create atau meng-add add-on itu. Tapi kalau PRTG itu user friendly, kita nggak perlu ada add-on, nggak perlu ada hal lainnya. Jadi kita tinggal modal SNMP di device, add atau discover selesai. Jadi ada perbedaan ya. Jadi kalau seandainya kayak Zabbix atau di apa itu namanya Grafana, kita minimal punya skill untuk develop ya. Ini seperti itu harus di mana, ini di mana. Tapi kalau PRTG udah masukkan IP, SNMP di setel ya sesuai dengan kredensialnya, klik atau discover kita udah dapat apa yang kita monitor. Ya. Jadi itu ya, rekan-rekan kadang-kadang ada yang apa namanya daya juangnya tinggi, jadi dia belajarnya installnya pakai Zabbix. Daya juangnya tinggi kalau istilah saya. Tapi kalau mau cepat dan hasilnya langsung kita bisa lihat, silakan langsung pasang PRTG. Ya, tidak banyak effort, ini langsung bisa. Oke ya. Apakah PRTG bisa digunakan? Hanya bisa digunakan untuk network? Bagaimana dengan di luar pekerjaan jaringan ya? Mungkin jelasin tentang database, URL dan lain sebagainya, Mas. Silakan. Oke, jadi dasarnya kan memang network ya Pak ya. Jadi kalau seandainya ada penambahan yang di luar network, pertama yaitu di Windows ada yang namanya service. Kita bisa monitoring service-nya ini running apa enggak. Aktif atau inaktif. Itu untuk service. Terus ada aplikasi ya. Jadi ini khusus Windows. Untuk aplikasi kita tahu ya statusnya dia running apa enggak. Terus juga ada database. Nah kalau untuk database ini nggak terlalu deep banget, jadi standar kita bisa monitoring standar value-nya. Nah kalau kita ingin customize, kalau kita ingin mempooling hal yang lebih dalam di database, minimal kita bisa query. Jadi kita buat dulu query yang dimonitoring apa, yang ingin value yang diinginkan apa. Setelah kita query dapat hasilnya yang sesuai dengan yang diinginkan gitu. Query itu kita bisa upload di PRTG. Kita bisa buat satu sensor yang menggunakan patokan query tersebut, gitu ya. Dan kita bisa dapat value yang kita ingin. Itu untuk database. Ya kalau semacam Bapak punya apa itu teknik untuk apa itu namanya PowerShell, shellnya Bapak malah bisa buat sensor itu ya seminimal mungkin ya. Ada contoh dulu di Pokhen ya. Jadi ada dia master PowerShell ya. Jadi dia buat script banyak untuk membuat satu sensor berdasarkan script PowerShell tadi ya. Jadi dalaman-dalaman Windows itu atau dalaman-dalaman aplikasi yang berbasis itu dia bisa monitor sampai ke level itu. Saya kira itu sih Pak. Jadi service, aplikasi, database atau URL ya. URL jadi kayak macam transaction URL itu bisa ya, bisa dimonitoring. Balik lagi ke skill. Jadi di BRI itu pas saat kita implementasi itu dia monitoring URL, cuma kita nggak boleh add gitu karena URL tersebut URL yang krusial. Jadi tim kita itu nggak boleh tahu. Jadi mereka yang add. Dan hasilnya di situ ada informasi transaksinya berhasil apa enggak,
ratingnya berapa, di situ ada. Saya kira itu. Ya. Jadi itu ya. Kemudian Pak Chandra Setiawan, apakah ada batasan maksimum sensor jika ingin menggunakan klaster? Batasan sensor di 5.000 Pak. Itu udah mentok ya, di 5.000 sensor itu ya 5.000 kita nggak bisa ya menggunakan yang namanya PRTG cluster. Ya, itu ya Pak Chandra Setiawan. Pak Joko Wahono, saya sedang mengelola server call center VoIP dan belum ada tools monitoring. Status SIP trunk ke provider sedang down atau tidak, alert tidak dan tidak bisa analisis root cause untuk troubleshoot ketika call dari agent mengalami kendala. Apakah PRTG bisa menghandle untuk monitoring server VoIP? Oke, kalau server VoIP bisa kalau menggunakan Cisco Pak ya, Cisco VoIP. Di situ balik lagi ya Pak ya ke acuannya. Servernya ini nanti IP-nya berapa coba ya. Gini aja. Ini Mas, ini dia SIP trunk Mas. Dia SIP trunk monitoring nih. Jadi kayaknya monitoring SIP trunk dia. Bentar ya. Jadi ada SIP option ping sensor nih. Ada. Ya, ada SIP option ping sensor. Jadi bisa ngeping ininya ya. SIP Ada servernya ya sepertinya ya. Benar. Ada Pak available ya. Jadi sebetulnya SIP ping sensor nanti bisa Bapak apa itu namanya cek availability ya dari trungnya itu kayak gimana. Terus juga ada monitoring SIP traffic juga. Trafficnya kayak gimana juga. Ini udah available Pak. Oke, itu ya Pak Joko Wahono ya, mudah-mudahan menjawab. Tinggal di trial aja Pak, silakan Pak. Pak Joko Wahono ini Asteris base ininya, call center sistemnya ya. Oke, Pak Michael Tanu, ini masih penasaran Pak Michael Tanu ini ya. Sebentar, apakah sepertinya tadi pertanyaannya sudah kita bahas. Oh, ini nih. Jika user ingin mencoba trial, apakah semua fiturnya aktif atau ada yang dibatasin? Oke. Nah, ini. Oke, kalau trial ya, saya informasikan detailnya aja. Pertama, trial itu Bapak dikasih unlimited sensor selama 1 bulan. Untuk fitur RDG itu mau bayar, mau enggak itu di open. Oke, kalau Bapak pakai yang trial, itu unlimited sensor dikasih selama 1 bulan. Untuk fitur itu mau Bapak yang free, bayar, atau yang trial, atau yang lisensi free, atau berbayar, itu semua di open Pak, fitur gitu ya. Nah, itu untuk yang PRTG ya. Jadi batasannya hanya di jumlah kapasitas sensor. Iya. Itu ya Pak ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Tadi nih Pak Michael Tanu dia copy paste lagi pertanyaan tadi nih ya. Sudah kita bahas. Pak Aditya Tegar nanti bisa dilihat videonya Pak di YouTube Event Cerdas atau YouTube DCM, biasanya kita copy juga. Pak Imron Rosa, minimal spek untuk server PRTG. Minimal spek, oke. Untuk yang 500, Bapak tinggal cek ya PRTG requirement-nya. Di situ ada informasi, jadi apa itu namanya, jumlah core-nya berapa, gitu ya, jumlah memorinya berapa, disknya berapa, nah itu di situ ada ya. Ini saya kasih ya di chat. Requirement-nya PRTG, silakan dilihat. Ya, jadi dari server yang kecil pun juga bisa ya. Jadi artinya pakai mau coba tes pakai laptop atau pakai apa? Mini PC bisa, iya. Atau mini PC ya, mini PC juga bisa. Yang penting memori, yang penting Windows gitu ya. Tapi kalau yang yang cloud malah lebih mudah lagi. Jadi bisa langsung ini aja ya. Trial tadi 10 hari ada. Bisa login langsung trial 10 hari. Oke, next. 500 ini apa ya? Oh. Fitur Pak Muhammad apa nih? Alif, apa fitur paling unggul dari PRTG dibandingkan dengan network monitoring lainnya? Nah, ini. Silakan. Fitur, oke.
Jadi kalau untuk RTG itu Pak, dia ada namanya HTTP Action. Itu HTTP Action itu bisa support ke Telegram maupun ke WhatsApp ya. Tapi kalau WhatsApp menurut saya terlalu boros karena setiap message itu dihitung bayar. Gitu ya. Maka biasanya kita rekomendasikan ke Telegram. Kalau di tempat lain, ya, kayak Manage Engine itu kalau pakai WhatsApp, pakai apa itu Telegram, setupnya agak ribet dan kadang berhasil, kadang enggak. Yang kita udah eksplorasi, jadi yang lebih gampang itu menggunakan PRTG. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, PRTG ini dia tidak memakan bandwidth tinggi, Pak, dibandingkan untuk yang kompetitor lainnya ya. Karena dia menggunakan raw data, jadi query-nya juga lebih cepat. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk pooling atau interval ya PRTG itu bisa kita atur di 30 second, Pak. Tapi ya nanti untuk performa apa itu servernya juga pasti nambah ya. Jadi semakin kecil intervalnya, kita setup intervalnya, maka load dari CPU dan memori di server itu semakin tinggi seperti itu. Itu coba. Oke. Ya, jadi itu informasinya. Kita lanjut lagi. Sebenarnya tadi sudah disampaikan beberapa keunggulan ya. Tidak ada database, jadi tidak ada investasi yang harus dilakukan dengan database lagi. Kemudian cepat untuk instalasi dan cepat untuk settingnya ya. Tadi Pak Michael Tane juga tanya tuh berapa cepat sih kita mau pasang PRTG, Mas Roni, berapa cepat pasang PRTG? Cepat tuh Pak, jadi kita install, kita download ya. Terus setelah install, jadi itu tinggal next, masukkan email, next, selesai. Si service-nya ini up, dia langsung auto discover. Seperti itu Pak. Cepat tuh Pak. Kalau installnya paling 10 menit ya installnya, tapi kalau nyeting-nyetingnya ya paling 30 sampai 1 jam lah ya. Betul. Nanti kayaknya kita perlu bikin lomba nih Mas Yasel ya Mas. Lomba install PRTG. Oke. Berikutnya Pak Adi Nugroho, apakah PRTG memiliki fitur webhook yang memungkinkan integrasi trigger atau action ke platform lain? API ini Mas. Iya, kalau API PRTG udah di open Pak. Jadi nanti Bapak tinggal masuk di setup ya. Di situ ada PRTG. Di PRTG API. Nah, di situ sudah dikasih clue-nya dari si pasar. Jadi kalau Bapak ingin apa, di situ udah kasih clue, Bapak tinggal integrate aja. Mohon maaf, saya bukan orang develop, jadi untuk script-nya saya juga agak bingung. Ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang tim develop, dari clue-nya PRTG itu pasti udah nampak. Clue ini itu berarti fungsinya kayak gini, dapatnya ini. Itu bisa Pak, diintegrate Pak. Ya, jadi sangat mungkin, dan saya terus terang bilang banyak teman-teman yang nge-develop aplikasi sendiri di luar atau di atas PRTG ya. Jadi Pak Adi Nugroho bisa eksplorasi API-nya PRTG. Apakah PRTG bisa memantau aplikasi yang menggunakan custom sensor yang dikombinasikan dengan pihak lain seperti Heartbeat? Harusnya bisa sih ya, Mas ya. Selama API-nya bisa kita akses. Oh, API-nya iya Pak. Pasti perlu tim develop untuk meminta URL-nya itu. Berikutnya Pak Pulih. Saya apakah ada rencana host cloud PRTG dipasang di Google Cloud Platform regional Jakarta? Ini tanya ke belum ada Tapi tadi udah dijelasin ya, platform yang sekarang dengan hosted PRTG Monitor itu berbasis ada pakai AWS, kemudian dia ada menggunakan SendGrid ya kalau nggak salah buat email notification-nya. Apalagi satu lagi. Jadi ada beberapa yang di dalam ekosistemnya AWS itu sudah dipakai. Menurut saya karena sebetulnya sistemnya bisa dipasang di cloud manapun ya. Jadi webinar kita yang sebelumnya juga membahas hal yang sama. Waktu itu dengan Jetagrid. Jadi sebetulnya selama dia bisa pasang platformnya si PRTG harusnya tidak ada masalah ya. Jadi sekarang pun mau pasang di GCP juga bisa. Di GCP-nya Anda buka layanan Windows Server ya Mas ya. Jadi beli layanan Windows Server kemudian pasang di GCP bisa. Tapi kalau yang hosted
mungkin itu levelnya prinsipal yang punya authority, jadi bukan kami selaku partner. Tapi kalau menurut saya sih harusnya bisa ya, itu just a matter of ini aja sih, aplikasi. Pak Surya, license berlaku selama periode berapa dan fitur apa yang hanya tersedia jika license-nya aktif? Oke, ini yang premis ya. Berarti kalau untuk license aktif itu biasanya gini Pak ya, pengawasan. Jadi bahwa tahun pertama itu beli PRTG ya license-nya. Oke, di tahun kedua Bapak ini diwajibkan kalau bisa ya itu diperpanjang. Gitu. Karena apa? Nanti per tahunnya itu kan nanti bakal ada update sekitar 4 kali, gitu ya. Jadi direkomendasikan bagi kita harus diupdate sih. Karena apa? Nanti takutnya kayak model ada ya apa itu suatu instansi atau perusahaan yang dia nggak diupdate selama 4 tahun ya, artinya ini ada crash. Jadi selama 4 tahun dia nggak perpanjang, artinya ini ada crash. Macam-macam ada di pencariannya, dia dicari menu pencariannya hilang gitu ya. Terus walaupun nanti nongol ya muncul menu search-nya pas saat diketik nggak nongol ya untuk apa itu devices-nya apa. Terus tahu-tahu nanti sensornya itu secara otomatis dia unknown. Terus setelah unknown dia kembali, pokoknya ribet gitu ya. Nah, karena dia nggak renewal 4 tahun, ya, pas saat dia mau renewal, dikiranya dia hanya renewal 1 kali. Tapi ternyata ya, jadi dia kalau mau renewal di tahun keempat atau tahun kelima, dia harus melunasin dulu di tahun kedua, 3 tahun keempat. Karena dia nggak renewal 4 tahun gitu ya, maka direkomendasikan dia renewal. Karena PRTG itu jual 5%. Tahun kemarin Pak, tahun sekarang nggak tahu ya, udah naik atau belum. Nah, karena 25%, maka daripada dia renewal, dia beli baru. Intinya gini, kalau Bapak nggak update, jadi PRTG-nya juga nggak dapat update, jadi ditambahkan ada bug. Ya, jadi disarankan fitur sih sama. Update, ya, fitur sama ya. Oke, Pak Rizwandar, selain digunakan untuk monitoring performance, apakah PRTG bisa digunakan untuk mengukur pemakaian kapasitas, misalnya disk usage, memory usage? Bisa, kalau ada tolong demonya Pak. Ada nggak Mas? Tunjukin Mas. Ada sih. Oke, nah ini Pak ya, saya masuk ke infrastructure dan ini masuk ke server. Saya masuk ke server. Nah, ini server. Nah, ini VM Pak ya. Ini VM, data storage-nya ada. Di VM, data storage-nya kita bisa lihat. Ini accessibility, available capacity-nya sekian, gitu ya. Terus free space-nya sekian. Pasti total provisioning sekian. Ini VM ya Pak ya, VM ya. vCenter ya. Nah, kalau ini kita pakai yang Windows. Ini yang dokumen. Nah, di sini kita bisa tahu ya, sebentar disknya. Nah, ini CPU, ini disk C, ini disk D, ini disk E. Nah, free-nya ini 74 gitu ya, coba. Nah, di sini ya channelnya, overview channelnya dari sensor disk C ya, tabelnya ini gitu ya. Nah, ini free bit-nya sekian. Minimumnya sekian, maksimumnya sekian. Terus ini ada free space dalam dan totalnya. Nah, ini MB kita bisa rubah ke 3. Ini cuma satuan. Nah, ini untuk yang disk C. Nah, terus ada juga nanti yang namanya disk I/O Pak, atau health-nya. Nah, untuk kesehatannya dia statusnya health, berarti oke, optional statusnya oke. Terus ini juga ada disk I/O. Disk I/O itu coba kita masuk ke volume 1. Nah, untuk volume 1 disk I/O, nah ini kita bisa lihat ya, rata-rata bit per rate-nya berapa gitu ya. Terus rata-rata transfernya berapa. Terus rata-rata read time-nya berapa gitu. Nah, ini nanti dibaca. Nah, ini sekian kan idle time-nya sekian, split I/O-nya sekian. Jadi kapasitas disk-nya ketahuan.
I/O-nya ketahuan, terus health-nya seperti itu. Ya, jadi bisa ya Pak Ariswanda tuh langsung bilang, wah mantap Pak, oke. Oke, berikutnya lagi, apakah kita bisa buat dashboard lalu monitor semua CPU server? Bisa, Pak El Bisa. Karim. Ya, Pak Bisa. El Karim. Satu lagi Pak Imron ya, Pak Imron untuk penyimpanan, Pak Imron yang pertama ini apakah bisa memonitoring akses login ke suatu web? Jadi dia Akses login. kalau dia login dia apa namanya? Sukses file gitu. Ya, mungkin dia notif atau apa. Nah, itu bisa apa enggak? Belum pernah coba, tapi kalau menurut saya sih bisa. Tinggal lihat URL-nya, Pak. Di situ ada yang namanya HTTP Advent ya. HTTP Advent itu nanti di situ dari konten URL itu dia ada autentifikasi, Pak. Nah, di situ Bapak tinggal masukin autentifikasi sebagai atau sebagai apa gitu ya. Nah, nanti kalau seandainya login itu dibuka, ada informasinya. Login apa itu namanya sukses dan loginnya value-nya berapa. Tapi ini perlu explore lagi Pak ya. Nah, kami belum pernah coba ya. Di Active Directory login kayaknya ada ya kalau nggak salah ya. Active Directory login. Kalau sensornya URL, kalau ada sih ada Pak. Tapi kalau untuk yang URL, ini maksudnya yang login URL apalagi yang aplikasi. Kalau seandainya URL kemungkinan sih bisa, tapi perlu ekspor. Ya. Berikutnya, apakah kita bisa buat dashboard lalu buat monitor semua CPU server? Ada nggak contoh dashboardnya Mas yang udah jadi bisa dilihatin? Oke, untuk dashboard sebenarnya kan ya. Oke, kalau untuk dashboard itu yang khusus CPU gitu ya, itu bisa sih Pak. Jadi kita tinggal masukin ya. Monitor semua CPU server. Bisa top 10 juga bisa pakai top 10. Atau nanti bisa pakai objek atau item-item icon tertentu dimasukin. Ya agak lama. Oke, ini sudah masuk. Dulu kita pernah bahas juga webinar bahas bikin dashboard ya. Nanti bisa dilihat lagi di ini kita. Oke, ini tampilannya. Jadi kalau seandainya polanya kita bisa pakai top 10 khusus is. Nah, itu tinggal di-select tuh apa itu namanya grupnya. Jadi nanti Bapak model apa itu pembuatan ad sensornya berdasarkan tipe apa itu tipe jenis devices-nya ya. Nah, nanti saat kita masukkan untuk top 10-nya itu kita tinggal klik grup yang tadi kita buat. Nanti di sini ada informasinya. Kalau ini sloping-nya, terus uptime-nya, ini bandwidth, terus ini ada CPU gitu ya. Jadi nanti kita tahu ini CPU device mana. Nah, kalau mau yang lebih model ikonik gitu ya, modelnya kayak gini. Nah, ini di sini ternyata sisa sekian. Ini. Nah, nanti buat ini icon A gitu ya, ini icon B, seperti itu juga. Balik lagi ke polanya mau model kayak gimana gitu. Ya. Jadi bisa ya. Jadi apa namanya bisa tampilkan itu ya. Oke. Saya rasa itu pertanyaan terakhir yang masuk. Putri monitor, Putri. Putri monitor. Ya Pak. Ya, tolong dipandu kita foto bersama sebelum nanti. Oke. Ya. Baik Pak. Ayo. Oke ya Pak. Baik.
Bapak, Ibu, rekan-rekan silakan aktifkan video kita, akan foto bersama. Aldi, boleh dibantu Aldi? Aldi monitor, di capture. Oke. Udah? Udah. Udah berapa page? 1, 2, 3. Silakan aktifkan videonya biar kita foto bersama dulu. 2 page lagi, Pak. Biar kita bentar dulu. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, Pak. Ya, Mas Roni silakan closing remark. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir ya di kesempatan hari ini gitu ya. Jadi tetap jangan lupa kita selalu punya suatu gambaran yang baru atau suatu inovasi baru ya, baik itu untuk diri kita sendiri ataupun untuk instansi kita ya. Nah, sama kayak PRTJ ini, jadi ada yang namanya PRTJ hosted gitu ya. Nah, jadi untuk teman-teman PRTJ hosted ini free ya, jadi silakan digunakan gitu. Mumpung ada yang free, silakan digunakan. Tinggal login aja gitu ya, sediain laptop kita sendiri. Minimal kita tahu lah polanya kayak gimana, cara kerjanya gitu. PRTJ juga sama ya, PRTJ yang premis, kita tinggal install, kita tinggal gunakan, kita tinggal monitoring, seperti itu. Saya kira seperti itu. Salam ngoprek teman yang ada di sini. Ya, salam ngoprek ya. Terima kasih Mas Roni ya. Jadi saya ingatkan kembali, silakan kalau mau trial silakan download ataupun akses ya. Paling kalau mau coba di on premise pakai yang versi download itu ada 100 sensor free. Kemudian kalau yang mau hosted itu ada juga trial 10 hari. Bisa kita pakai facility cloud-nya untuk monitoring 10 hari ya. Oke. Sampai baik, Pak. saya kembalikan ke Putri untuk sampaikan para pemenang kita ya. Iya, Pak. Baik, pemenang untuk hari ini yang mengikuti webinar adalah Pak Indra Marbun, Pak Joko Wahono, sama Pak Chandra Setiawan. Nanti kami akan hubungi untuk voucher offernya ya, Pak. Sudah, Pak? Ya. Oke, silakan ditutup. Ya, Bapak Ibu rekan-rekan, terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai nanti kita bertemu kembali di minggu depan. Minggu depan tanggal 16 kita ada sesi Love Your Data Center ya. Nah, cintailah data center Anda. Ini berhubung dengan ini berkaitan dengan Valentine gitu ya. Cintailah data center. Kita nantikan kehadirannya kembali. Silakan daftar di Event Cerdas. Sampai bertemu di kegiatan kita seminar selanjutnya, webinar selanjutnya. Terima kasih ya. Terima kasih Mas Roni. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Fengki. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Ya, izin lah Pak. Silakan. Terima kasih.